Ya, baik. Selamat malam semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, malam hari ini kita lanjutkan Injil Yohanes pasal 13. Kita selesaikan malam ini ya. Kemarin kita sudah bicara selesaikan iblisnya. Oh, sudah selesai, Pak. Sudah, jangan panjang-panjang dibicarakan, Pak. Ya. Nanti besar kepala nanti iblisnya. Ya. Oke, jadi sudah selesai iblisnya dengan Yudas Iskariot itu, saudara. Nah, sekarang kita lihat tentang ini ya, ketuhanan dari Yesus. Nah, itu pasal 13 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi bukti Yesus itu Tuhan. Nah, ini yang terus dipertanyakan ya sampai hari ini Bapak Ibu oleh saudara-saudara kita yang non Kristen itu. Ya, memang intinya mereka kan tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah manusia biasa, boleh dikatakan nabi begitu ya. Tapi nabi atau manusia yang istimewa katanya. Tapi ketika berbicara tentang ketuhanan dan kealahannya, nah itu mereka tidak bisa menerima. Ya, bahkan ada yang disampaikan itu diangkat jadi Tuhan. Nah, awalnya bukan Tuhan lalu diangkat jadi Tuhan. Ya, aneh-aneh ya. Saudara, aneh-aneh. Oke, sekarang kita lihat Yohanes 13 ayat 13 sampai 17 ya. Kita baca ayatnya di situ. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi buktinya Yesus itu Tuhan mana? Nah, ini sebenarnya kalimat yang keluar dari mulut Yesus, karena selalu dipertanyakan mana Yesus sendiri mengaku dia adalah Tuhan, dia mengaku adalah Allah. Nah, selalu pertanyaannya begitu, saudara. Nah, di sini kita lihat perkataan Yesus sendiri yang menegaskan bahwa dirinya adalah guru dan Tuhan ya, saudara. Ayat 14 itu Tuhan dan guru. Nah, memang terjemahannya Tuhan itu bisa tuan. Gitu ya, Tuhan bisa tuan. Nah, tapi dalam ayat-ayat firman Tuhan ini sebenarnya Tuhan sama Tuhan itu disejajarkan, saudara. Nah, coba apa artinya? Ya, nah kita ingat ada salah satu murid Tuhan yang namanya Thomas itu ya di Injil Yohanes itu. Kalau saudara baca di situ ya, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 itu dia menjawab, Yesus ya Tuhanku dan Allahku. Jadi setelah Yesus memperlihatkan bekas luka di lambungnya, bekas paku di tangan dan kaki, ya karena murid-murid Tuhan yang lain berkata, kami telah melihat Tuhan, lalu Thomas nggak percaya. Lalu Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangan dan mencucukkan jariku ke dalamnya, serta melihat bekas luka di lambungnya dan mencucukkan tanganku ke dalamnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Lalu Alkitab berkata 8 hari kemudian, Yesus datang, lalu Thomas ada di pertemuan persekutuan dengan teman-temannya itu. Nah, ketika Yesus memperlihatkan, langsung Thomas itu ayat 28, saudara berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau kita teliti di firman Tuhan, ya murid yang lain mungkin mengakui Tuhan, ya saudara Allah atau Mesias dan lain sebagainya. Tapi kataku ini loh, ya tidak ada saudara. Ya, apa artiku? Ya, akhiranku ini kan berarti milik. Ya, jadi pengakuan secara umum dia Tuhan, dia Allah, dia Mesias. Ya, tapi hanya Thomas yang mengakui Tuhanku lalu Allahku. Nah, ini kan luar biasa ya saudara. Pengakuan pribadi ya, pengalaman pribadi. Jadi bukan sekedar kata orang itu. Ayub 42 mengatakan aku melihat Tuhan, mengenal Tuhan, tapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Nah, jadi kekristenan kita sebenarnya ya bukan juga kata orang, juga bukan keturunan ya Kristen ya otomatis semuanya Kristen gitu ya, walaupun ada, tapi sebenarnya yang dituntut Tuhan itu ya pengakuan pribadi itu atau pengalaman pribadi, saudara. Sudah lama mengikut Tuhan ya, tapi hanya Thomas yang punya pengalaman pribadi, engkau Tuhanku, engkau Allahku
Ya. Nah, lalu apa artinya Tuhan? Saudara, nah ini ya, arti Tuhan atau Allah. Nah, kata Yunania kurios itu artinya owner ya, pemilik. Ya, kalau kita lihat 1 Petrus 1 itu coba dibaca siapa Bu Erlin ya. Ada 1 Petrus 1 18-19 dan Galatia 2 19-20, Bu. Ya, bisa dibaca 1 Petrus 1 18-19 dan Galatia 2 19-20. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak tercacat. Ya, makasih. Satu lagi Galatia 2, ini siapa ya? Pakai nama Via Smile ini. Ya, Via Pak. Hah? Iya. Iya Pak. Iya, oke, makasih. Galatia 2 19-20. Galatia 2:19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, makasih ya. Yang Galatia 2 ini sangat jelas. Ini pengalaman Paulus ya, saudara. Juga menjadi pengalaman orang Kristen ya, kita sebenarnya. Beranikah kita berkata seperti Paulus ini? Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Bayangkan saudara, hidup untuk Allah. Ya, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Allah. Kenapa? Karena dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, maksudnya manusia lama kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Makanya ketika percaya Yesus lalu dibaptis ya, biasanya diberi nama baru ya, saudara-saudara. Ya kan? Timotius itu nama saya itu juga nama baptis sebenarnya. Di akte kelahiran nggak ada, saudara. Tapi nama baptis ditambah sama gembala saya mau menunjukkan bahwa dulu yang mati, ya manusia lama mati, lalu sekarang menjadi manusia baru, diberi nama baru juga, ya saudara. Nah setelah itu dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini bayangkan saudara. Walaupun hidup itu kita yang hidup sendiri, tapi Paulus mengatakan Kristus yang hidup di dalam aku. Wah, ini kan satu pengakuan yang luar biasa ya. Nah, jadi apa arti Tuhan atau Tuhanku? Ya ini seperti yang dialami oleh Paulus. Saya berharap kita semua mengalaminya, bahwa hidup kita itu ya bukan untuk kita sendiri, hidup kita itu bukan ya karena kita juga, tapi karena Kristus. Bahkan dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi luar biasa ada hubungannya dengan 1 Petrus tadi, bahwa kita ini ditebus ya, dari cara hidup kita yang sia-sia, dari manusia lama, hidup lama kita, ditebus dengan darah Kristus. Nah itu arti Tuhan. Ya, jadi bukan sekedar mengaku percaya kepada Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan itu menjadi milik. Ya, milik kita, milikku. Nah, artinya dia adalah pemilik hidup kita. Oke, yang kedua, master, ya saudara, tuan. Nah, kita ini hamba. Jadi 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Coba kita lihat ya. 2 ayat yang ke-16. Oke, silakan mau baca lagi. 1 Petrus 2 ayat 16. Oke, yang lain boleh? Saudara. 1 Petrus 2 ayat ke-16. Iya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka,
tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, makasih. Jadi hiduplah sebagai hamba Allah. Ketika kita mengaku, ya Tuhanku, kita menyadari bahwa kita ini hamba, lalu Tuhan itu Tuhan ya, saudara, Tuhan yang agung. Nah, hidup di dalam apa di situ dikatakan, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ya, jadi satu sisi hamba, tapi bukan hamba yang terikat, tapi hamba yang bebas ya, saudara. Yang dibebaskan oleh Tuhan gitu loh. Ya. Oke. Lalu yang ketiga, Tuhan itu yang layak menerima pujian dan kemuliaan. Itu 1 Petrus 1 ayat 11b. Oke. Ya, ayat 11 bagian akhir itu, segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ya, jadi Kristus sebagai Tuhan yang layak menerima pujian dan kemuliaan, kehormatan. Nah, seringkali kita di dalam pelayanan, kemarin minggu saya sampaikan di ibadah pemuda ya. Saudara, ketika kita melayani, ya yang kelihatan siapa? Kristusnya apa kitanya? Terus yang mendapat pujian, Kristusnya apa kitanya? Ketika kita bisa melayani. Nah, ini terus menjadi koreksi, peringatan ya, ketika kita melayani, kita tampil. Nah, kemuliaan kehormatan itu bagi siapa? Ya memang saudara, kalau pelayanan kita bagus pasti orang memuji ya. Tapi sebenarnya kita harus ingat, yang layak menerima pujian semuanya itu adalah Tuhan ya. Nah, itu arti dari Tuhan, Tuhanku. Lalu Allah, nah itu artinya adalah, ini kata Yunani Theos itu, yang berkuasa mutlak atas seluruh ciptaan. Itu arti dari Allah. Makanya disebut yang maha tinggi, yang maha kuasa, dan seterusnya, terkenal dengan yang maha-maha itu. Dan kita lihat di sini, saudara, karena dia itu berkuasa, kita lemah, dia tinggi posisinya, kita rendah. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Ya, mengandalkan diri sendiri yang lemah, tak berdaya, terbatas, saudara, yang rendah, atau bergantung kepada Allah yang tinggi, yang maha tinggi, yang maha kuasa, dan lain sebagainya. Makanya sikap ini ditunjukkan di dalam berdoa ya sebenarnya. Jadi kalau ditanya kenapa berdoa, itu sebenarnya satu pengakuan bahwa kita ini terbatas, dia Allah yang tidak terbatas. Ketika kita berdoa mengangkat tangan, ya kita akan berharap dia turun tangan. Arti mengangkat tangan kan artinya menyerah ya, saudara, berserah ya. Nah, dia yang turun tangan. Nah, itu artinya Tuhan dan Allah. Memposisikan Kristus sebagai Tuhan dan Allah, itu maknanya. Dan Tuhan tadi berkata pada murid-muridnya, benar sebutanmu kepadaku bahwa aku adalah Tuhan dan gurumu tadi. Dan benar akulah Tuhan dan gurumu. Oke, lalu ayat berikutnya ayat 31 sampai 35, saudara. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hei anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan pada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kita melihat bagian ini, saudara, Yesus menyebut tadi anak-anak ya. Kalau di bagian yang lain murid ya saudara, tapi ayat 33 kali ini para murid itu disebut anak-anak ya saudara. Nah, Yesus berbicara seperti seorang bapa yang memberi nasihatnya kepada anak-anaknya. Apa itu? Ya, simple, praktis, tapi mungkin orang berkata sulit dilakukan ya. Apa itu? Saling mengasihi. Nah, ini ciri khas dari kekristenan saudara. Nah, lalu kita lihat Yesus dimuliakan itu kapan? Nah, dia ayat 31 sampai 35 tadi ya. Saat kelahirannya dia dimuliakan, betul. Waktu lahir, bentar lagi kita memperingati ya Natal. Para malaikat Tuhan memuji dan memuliakan Allah ketika Kristus dilahirkan. Bahkan ada
ribuan ya kur dari para malaikat ya saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada pujian waktu Yesus lahir. Lalu waktu mati, wah ini yang luar biasa. Juga ada pujian Yesus juga dimuliakan. Ya, Yohanes 17 itu jelas, Bapa sekarang anakmu dipermuliakanlah anakmu sekarang. Ya itu kan sudah mendekati saat-saat Yesus ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman mati. Jadi kelahirannya dimuliakan, kematiannya juga dimuliakan. Bahkan Yohanes 3, 14-15, kalau sudah lihat di situ, apabila anak manusia ditinggikan, apa artinya? Mati di kayu salib ya. Ia akan menarik banyak orang datang kepadanya dan menyelamatkan mereka. Lalu waktu kebangkitannya, saudara, 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah, Bapa kita yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan memberikan kepada kita suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi waktu Yesus bangkit pun, saudara, ada kemuliaan juga. Bahkan saat kenaikannya ke surga pun, Yesus dimuliakan. Nah ini pribadi yang luar biasa ya, kembali ke surga, ya karena memang asalnya dari surga dan dia akan datang kembali. Nah itu yang kita pelajari dari Yesus di Injil Yohanes pasal yang ke-13. Nah tadi dia memerintahkan kamu adalah murid-muridku ketika kamu saling mengasihi. Nah kata kasih yang dipakai itu kasih agape ya, kasih tak bersyarat sebenarnya ya saudara. Nah ini yang mungkin orang berkata wah ini sulit ya saudara. Tapi Tuhan memerintahkan itu loh Bapak Ibu. Jadi kita harus berusaha keras sebenarnya untuk bisa melakukannya karena Tuhan memerintahkan. Kasih yang seperti apa? Kalau kita lihat ya 1 Korintus 13 itu tentang kasih ya, sudah dijadikan lagu Bapak Ibu Saudara. Kasih yang tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Wah. Ya, ini kan bicara apa sebenarnya? Pengorbanan. Teladannya adalah Kristus. Ya, Kristus berkorban untuk orang lain. Untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingannya sendiri, Saudara. Ya, kasih yang bersifat pengorbanan. Berkorban itu pasti ada sesuatu yang kurang, hilang, atau bahkan rugi ya, karena memberi, saudara. Nah ini hidup Kristen begitu ya, tidak boleh transaksional ya, saudara ya. Seringkali kan kita mendengar ajaran kalau engkau memberi sekian nanti akan dapat sekian. Enggak sebenarnya. Ya kita prinsipnya bukan itu. Kita memberi kenapa? Karena Tuhan sudah memberi lebih dari apa yang kita beri sebenarnya. Ya kalau mau jujur, apa yang sudah kita berikan? Ya, apa yang dilakukan Kristus, bahkan nyawanya, ya mungkin belum ya saudara, itu aja sudah sulit untuk kita lakukan. Oke, yang ketiga, kasih yang didasari dengan pengertian atau pengenalan. Nah, Yesus mengasihi para murid, karena Alkitab mengatakan ia mengenal mereka. Mengenal di sini artinya mengenal nama. Ya, Yohanes 10 ayat 3 yang sudah kita pelajari kemarin, ada nama dari domba-domba itu. Lalu domba-domba itu juga mengenal suara gembala. Nah, seringkali saudara dua hal ini ya tidak bisa terpisahkan. Ya, domba diberi nama, ya kemarin-kemarin kita sudah belajar kenapa ada aktenya, ya istilahnya kan ada aktenya. Kenapa diberi akte sudah lahir? Nah, saya mau mengatakan domba-domba Kristus itu yang layak menyebut dirinya domba dan Kristus adalah gembala, ya sebenarnya yang sudah lahir baru itu. Dan yang kedua, konsekuensinya apa? Domba itu mengenal suara gembala, mengenal suara firman ya sebenarnya, saudara. Makanya kalau ada orang yang mengaku yakin, ya sudah lahir baru gitu, tapi nggak mau dengar firman, nggak mau belajar firman, ya sebenarnya tanda-tanya besar ya, saudara. Karena itu suara sang gembala. Bahkan berusaha untuk bertumbuh itu perintah. Kalau kita belajar 1 Petrus nanti kalau ke depan ya, materinya sudah sampai di 1 Petrus itu bicara soal pertumbuhan iman. Nah itu kita yang mengusahakan. Bahkan dianalogikan seperti bayi kan, yang baru lahir yang dikatakan apa? Suka air susu yang murni dan yang rohani, firman. Ya, jadi kalau ada bayi yang nggak suka air susu, ya dipastikan bayi itu sakit, lalu pertumbuhannya juga tidak normal, ya sakit-sakitan kurus gitu ya, saudara. Nah itu yang terjadi. Nah tapi berapa banyak orang Kristen yang menyadari pertumbuhan rohaninya. Kalau pertumbuhan jasmani kan kita
kesehatan jasmani pun kita juga apa istilahnya kita lakukan ya, saudara. Kita lakukan. Saya juga berusaha kalau pagi itu ya jalan, saudara ya, jalan supaya apa? Ini sejak yang di luar negeri kemarin itu kan banyak jalannya. Ternyata ketika banyak jalan kok jadi ringan ini badan. Nah akhirnya pulang Surabaya sudah kita praktekkan, saudara, jalan. Ya sudah nggak merasa rasanya pusing gelap ya, saudara. Memang harus gerak begitu ya. Nah, dari secara fisik saja kita perhatikan luar biasa. Tapi pertanyaannya secara rohani, hidup rohani, pertumbuhan rohani kita, berapa banyak yang peduli? Ya, makanannya apa? Makanan yang sehat toh tentunya. Ya, apa itu? Firman, suara gembala. Ya, malam hari ini saya berharap kita semua mengerti firman sebagai makanan ya, sebagai suara gembala yang kita dengar lalu kita lakukan. Nah, yang terakhir, agape itu apa? Hendaklah kamu saling mengasihi. Kasih yang didasari dengan pengampunan, saudara. Oke, sampai di sini dulu. Nanti ini bagian terakhir, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Sarip ya. Nah, lanjutkan Yohanes 13 ya, masih satu perikop lagi yaitu tentang Petrus. Itu ayat 36 sampai 38 ya. Petrus itu ya saya beri judul setia sekaligus goyah. Saudara ya, setia sekaligus goyah. Nah, coba lihat di situ ayat 36 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Murid yang lain, siapa yang berkata, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu"? Ada selain Petrus, saudara. Pernah baca nggak di Alkitab? Bahkan, aku mau mati bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Nah ini setia ya, tapi sekaligus goyah. Karena ayam berkokok goyah ya, saudara ya. Nah, Thomas itu di Yohanes pasal 11. Mari kita juga mau mati bersama dengan Tuhan. Wah, ini dua murid ini yang luar biasa. Yang satu goyah, Petrus, lalu yang Thomas yang nggak percaya perlu bukti, minta bukti. Saudara. Tapi kalimat yang sama yang keluar dari mulutnya sama, "Aku akan memberikan nyawaku atau mau mati bagimu." Ya, coba kita lihat saudara Petrus ya. Nah, Petrus pada saat Yesus menderita menyangkali dia bahkan dengan bersumpah dan mengutuk ya. Kalau ayat-ayat yang lain itu mengatakan begitu. Mengatakan begitu. Jadi ketika ditanya, "Kamu salah satu muridnya, terus dari cara bicaramu ya pasti kamu orangnya dia, Yesus itu." Lalu Petrus menyangkal ya ketika ditanya hamba imam besar, ditanya itu ya, bukan, bahkan mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal dia, aku tidak ngerti apa yang kau maksud," dan lain sebagainya. Nah itu Petrus, saudara. Tapi hari ini kita melihat Yesus mengenal Petrus dalam segala kelemahannya. Nah ini ya, cepat berkata-kata dan bertindak tetapi berpikirnya kemudian. Nah akibatnya apa? Rasa penyesalan yang dalam. Memang ketika Tuhan berkata kepada Petrus, ayam berkokok, wah dia memang menyesalnya luar biasa. Ya saudara. Dan kita belajar apa aplikasinya, ya Tuhan juga tahu segala kelemahan kita ya Bapak Ibu. Dia tahu. Ya. Tapi jangan sampai kelemahan itu terus kemudian untuk apa istilahnya sebagai alasan, sebagai pembenaran. Ya ini yang salah ya. Ya contoh yang sederhana apa? Kenapa kok kamu jatuh lagi dalam dosa? Iya, roh penurut daging lemah. Nah selalu begitu kan alasannya. Padahal konteksnya itu kan konteks berdoa. Seringkali dipakai untuk segala alasan. Ya. Kenapa kok kamu melanggar lagi? Kenapa kok kamu jatuh dalam dosa lagi? Iya, pengennya nggak berdosa. Tapi kan memang daging ini lemah, maunya berdosa. Nah, akhirnya jatuh lagi dalam dosa. Ya, kalau sudah tahu kelemahannya di situ, ya jauhilah. Ya, jauhilah dosa itu.
Karena memang terus terang iblis ya kembali lagi ya saudara, dia menggoda Yesus, mencoba Yesus itu saat Yesus kuat apa saat Yesus itu lemah. Saudara, saat Yesus kuat nggak mungkin iblis datang. Ya, saat kita kuat juga nggak mungkin iblis datang. Tapi justru iblis itu tahu kelemahan. Kelemahannya Yesus saat itu apa? Puasa 40 hari kan. Jadi lemah sebenarnya. Secara fisik ya saudara. Makanya dia mencobai apa? Jadikanlah batu ini menjadi roti. Kalau engkau anak Allah, wah dipuji dulu. Kalau engkau anak Allah, ya biarlah engkau membuat batu-batu ini menjadi roti. Pertanyaannya, bisa? Ya bisa, saudara. Ya bisa. Tapi kalau Yesus lakukan, ya maka iblis ini kan jadi Tuhan yang perintahnya dilakukan oleh Yesus kan, saudara. Nah itu jebakan-jebakan sebenarnya. Nah jadi iblis itu datang pada saat yang tepat. Apa saat yang tepat? Saat Yesus lemah. Ya sama ya Bapak Ibu ya. Waktu kita punya kelemahan di mana, ya iblis itu akan terus menggoda kita, mencobai kita sampai kita jatuh. Nah oleh sebab itu Paulus juga mengatakan kalau engkau merasa kuat, ya terus berdiri, terus bertahan dengan kuat ya. Kalau engkau lemah, mohon anugerah Tuhan supaya Tuhan beri kekuatan seperti doanya Paulus di 2 Korintus pasal 12 itu. Saat aku lemah, saat aku nggak berdaya, Tuhan beri anugerahnya sehingga dia yang beri kekuatan. Nah, yang penting menyadari kelemahannya, saudara. Ya, sebab kalau tidak, ya sekali lagi yang lain ya jadi sombong juga. Ya, kalau tidak menyadari kelemahannya, keterbatasannya kan bisa sombong, saudara. Oke, jadi Yesus tahu apa yang dialami oleh Petrus. Lalu yang kedua, Yesus mengenal Petrus dalam segala kasihnya. Nah coba, Yesus tahu bahwa apapun yang dilakukan Petrus itu bukti mengasihi Yesus. Nah keluar perkataan ayat 37 tadi, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ini kan memang akhirnya jadi kenyataan ya Bapak Ibu. Ya, sejarah gereja mencatat bahwa Petrus mati disalib dengan kepala di bawah. Ya, walaupun rasul-rasul yang lain juga sama. Ya, jadi meninggalnya itu karena nama Tuhan. Meninggalnya dengan siksaan, meninggal yang tidak wajar seperti manusia pada umumnya meninggal. Nah, itu memang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya para rasul, orang Kristen mula-mula juga sama ya, saudara, karena bukti mereka mengasihi Tuhan. Ya. Nah, kita mengasihi Tuhan, ya buktinya apa? Saudara, yang seringkali dikatakan Pak Sarif itu kalau sudah mengalami kasih Tuhan pasti bisa melakukan ini itu ya, pasti berbuat A B C ya, itu yang harusnya terjadi ya saudara. Kalau semua orang Kristen begitu, wah itu luar biasa ya, tapi kan tidak semua begitu saudara ya. Jadi ada yang beribadah melayani ya, motivasinya yang beda ya. Oke, Tuhan tahu itu. Lalu yang ketiga, akhirnya Yesus mengetahui kematian Petrus ya. Bahkan Yesus berkata apa? Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi di Yohanes pasal terakhir itu, ya Yesus mengatakan kepada Petrus tentang kematiannya. Nanti yang akan datang, dia tahu. Nah ini yang luar biasa ya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah ini bukti bahwa Tuhan ya bukan sekedar manusia, tapi Allah yang maha tahu di situ. Oke, sampai di sini pasal 13. Saudara, Tuhan memberkati.